Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya pada pertemuan selanjutnya setelah kita bersama-sama melaksanakan ujian tengah semester. Ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mencoba menjelaskan per soal yang telah Anda kerjakan semua ya. Seminggu yang lalu pada sesi ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita mulai melakukan pembahasan untuk per setiap soal. Ya. Saya coba share terlebih dahulu. Oke. Saya isikan kode untuk mengikuti ujian. Join. Mulai dari awal. Oke, ya soal yang pertama ya. Beberapa konsep dasar pemrograman berorientasi objek tertulis pada pilihan berikut ini ya, kecuali nah ini sudah jelas pilihan 1, 2 dan 3 ini adalah konsep yang dasar ya, dari pemrograman berorientasi objek ya. Maka yang bukan merupakan bagian ya, dari konsep pemrograman berorientasi objek ya, yaitu apa? Sequence ya. Sequence tentu itu bersifat umum ya, jadi bisa berlaku baik di berorientasi objek maupun pemrograman yang bukan berorientasi objek. Sehingga jawaban untuk nomor 1 ini adalah sequence. Kemudian soal yang kedua, ya, sifat-sifat pemrograman seperti ukuran program yang kecil terdiri atas beberapa rangkaian perintah dan penggunaan secara terbatas adalah ciri dari pemrograman. Jadi ukurannya kecil sehingga mungkin digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat sederhana. Ya. Kemudian ini pilihannya adalah berorientasi objek, orientasi agent, modular dan tidak terstruktur ya. Kemudian di sini ada perintah-perintahnya secara terbatas ya. Maka pilihan yang benar adalah pemrograman yang sifatnya tidak terstruktur ya, karena dia kecil dan kemungkinan dia tidak terkait antara satu program dengan program yang lain. Ya. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan keunggulan dari pemrograman berorientasi objek dibandingkan konsep pemrograman lainnya. Pilihan yang pertama, tersedianya susunan beberapa jenis prosedur, kemudian variabel perlu didefinisikan secara lokal dan global, kemudian aplikasi hanya bisa digunakan pada ruang lingkup terbatas, kemudian kemudahan dalam perbaikan program dengan fokus pada objek tertentu saja. Nah, ini sudah ada kata kuncinya objek ya, sehingga mungkin Anda bisa mudah ya dengan melihat beberapa pilihan ini, maka pilihan yang benar adalah kemudahan ya dalam perbaikan program dengan fokus pada objek tertentu saja. Ya. Sebaliknya untuk prosedur tentu itu bukan konsep dari pemrograman orientasi objek, namun pemrograman yang sifatnya prosedural ya. Kemudian variabel perlu didefinisikan secara lokal dan global. Nah, ini mungkin sifatnya umum ya, hampir. Jadi bukan merupakan sesuatu yang unik, yang khas dari pemrograman berorientasi objek. Ya. Aplikasinya bisa digunakan pada ruang lingkup terbatas. Nah, ini juga pilihannya tidak jelas, ya, jadi apakah berorientasi objek atau bukan. Nah, ya, sehingga yang memang benar-benar spesifik dari pemrograman berorientasi objek itu adalah kemudahan dalam perbaikan program dengan fokus pada objek tertentu saja. Sehingga objek-objek yang lain yang sekiranya tidak perlu diperbaiki, maka akan kode program yang ada itu akan dipertahankan. Sehingga fokusnya hanya pada bagian-bagian tertentu yang memang ingin atau yang memang perlu dilakukan perbaikan. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 4 ya.
berapa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan Integrated Development Environment atau IDE itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya, kecuali kemudahan dalam pengelolaan kode-kode program. Ya, sudah tentu. Kemudian proses instalasi IDE memerlukan kapasitas ruang simpan yang sangat kecil. Nah, ini agak meragukan nih, biasanya IDE dengan berbagai fasilitasnya, ya, kemudahan bagi user. Contoh sederhana, kalau kita ingin menulis program, maka kalau kita menggunakan IDE, maka lanjutan dari perintah-perintah program itu akan muncul, ya, akan memberikan semacam pilihan kepada programmer untuk menentukan kira-kira perintah selanjutnya apa, ya. Sehingga sangat memudahkan sekali bagi kita yang membuat program dengan tersedianya fasilitas seperti itu di IDE. Kemudian kode program lebih mudah diedit dan diperbaharui. Nah, ini di tool yang bukan IDE tentu akan susah, ya, atau akan sulit, ya. Nah, namun kalau dengan menggunakan IDE, nah ini kode program jadi lebih mudah diedit dan diperbaharui. Kemudian pewarnaan huruf yang bersifat khas pada fungsi-fungsi khusus serta nama variabel, ya, sehingga untuk kode-kode bahasa program yang kata-katanya memang sudah terpilih sebagai perintah yang sifatnya standar, ya, misalkan kalau di Java kemarin ada perintah misalkan untuk untuk print, ya, misalkan seperti itu, untuk cetak, ya, maka warna hurufnya juga akan berubah, ya. Jadi akan dibedakan dengan variabel yang dibuat oleh programmer, ya. Jadi kalau kita mengedit menggunakan Notepad atau text editor yang biasa yang bukan IDE, tentu warnanya sama semua, ya, warna hitam semua, sehingga akan susah bagi seorang programmer untuk membedakan ini mana fungsi yang sudah tersedia, mana metode yang sudah tersedia, ya, atau mana variabel. Nah, itu akan susah, akan sulit. Nah, sehingga pewarnaan huruf yang bersifat khas ini adalah merupakan keunggulan dari IDE. Sehingga yang bukan itu adalah tentu pilihan yang kedua, ya. Nah, secara umumnya IDE itu memerlukan kapasitas ruang simpan yang cukup besar, ya, karena memang dia kompensasi dari penyediaan menu-menu atau fasilitas tertentu yang mempermudah seorang programmer. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah B, ya. Jadi karena pada kenyataannya, ya, IDE biasanya memerlukan ruang simpan yang cukup besar atau cukup signifikan. Kemudian lanjut ke soal nomor 5, ya. Sebutkan nama IDE yang umumnya bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi. Nah, ini kita lihat apakah ada yang aneh, ya, dari pilihan itu, ya. Pilihan pertama Android Studio, Eclipse, BlueJ, dan Sublime. Nah, ini namanya sama semua, ya. Maksud saya fungsinya, ya, aplikasi ini adalah IDE semua, ya, untuk membuat kode-kode program. Kemudian pilihan berikutnya NetBeans, Eclipse, ini benar, Android Studio benar, Word. Nah, Word ini salah. Jadi Word ini untuk membuat dokumen, ya, bukan untuk membuat kode program. Sehingga kita tidak akan mungkin memilih pilihan yang kedua, ya. Kemudian pilihan ketiga Netscape, Android Pie, Eclipse, WhatsApp. Nah, ini yang dari option ini yang benar hanya Eclipse saja, ya. Netscape itu browser, ya, browser zaman dahulu, ya, yang sekarang mungkin jarang dipakai atau mungkin sudah tidak ada, ya. Kemudian Android Pie ini salah satu versi Android. Kemudian WhatsApp, nah, itu aplikasi untuk sosial media atau untuk berkomunikasi, ya, lintas platform atau lintas sistem operasi, ya. Kemudian
Tentu pilihan yang ketiga ini salah ya, banyak yang bukan IDE kecuali Eclipse. Kemudian yang keempat Debian, Sublime, Eclipse. Oh, Debian-nya 2 kali. Ya. Kemudian BlueJ ya. Nah, ini yang bukan itu Debian. Debian itu salah satu versi ya dari Linux ya. Jadi ada Red Hat, ada Debian. Sehingga dia Debian bukan merupakan IDE, tapi nama dari sistem operasi dengan basis Linux ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini maka pilihan 2, 3 dan 4 bisa kita nyatakan salah, sehingga jawabannya hanya ada di pilihan yang pertama, yaitu Android Studio, Eclipse, BlueJ, dan Sublime. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Hal yang pertama kali dilakukan ketika membuat program Java adalah dengan menggunakan IDE adalah, nah ini apa pertama kali yang kita lakukan ya, yang kita lakukan untuk program Java dengan menggunakan IDE adalah satu, melakukan compile terhadap kelas ya. Kita membuat kelas terlebih dahulu, apakah demikian? Ya. Kemudian membuat satu atau lebih kelas ya. Setelah membuat satu kita buat kelas lagi. Kemudian membuat sebuah instan atau membuat dan mendefinisikan sebuah project. Nah, ini dengan menggunakan IDE biasanya kita diminta adalah kita definisikan dulu ya project yang akan kita buat ya. Nah, setelah project baru nanti di dalam project itu terdapat kelas-kelas apa saja yang akan digunakan. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ya. Soal nomor 6, membuat dan menuliskan project, jawabannya ini. Ya. Kemudian soal nomor 7, ya, apakah nama compiler online yang bisa digunakan untuk menguji kode program Java. Ya. Nah, ini jawabannya adalah Codiva, ya, IO, ya, Gmail bukan, CPP ESA bukan juga, ya, Coursera apalagi itu untuk aplikasi pembelajaran secara online. Jadi jawabannya adalah Codiva IO. Kemudian soal nomor 8, berikut ini adalah sifat utama dari pemrograman prosedural, ya, kecuali yang prosedural ya, yaitu sequence, ya, selection, iteration atau perulangan, ya, sequence berurutan, ya, selection itu menggunakan if, ya, pemilihan, ya. Nah, di sini ada yang selain yang tidak digunakan dalam program prosedural, yaitu kelas, ya. Karena kelas, konsep kelas ada di pemrograman berorientasi objek, ya. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 8 adalah B, ya, yang kedua. Kemudian selanjutnya, soal nomor 9, pemrograman berorientasi objek menetapkan bahwa rangkaian perintah tidak semata-mata satu jenis instruksi, ya, tapi merupakan call stack atau tumpukan pemanggilan, ya, pemanggilan metode. Ya. Dengan demikian, rangkaian perintah bisa ditulis dalam dalam suatu unit terkecil. Ya. Unit terkecil tersebut dikenal dengan nama function, method, ya, kelas atau data. Ya. Nah, kalau perintah di dalam pemrograman berorientasi objek tentu bukan function yang namanya, ya. Jadi untuk perintah itu namanya method. Ya. Jadi method itu adalah bagian dari
kelas. Ya. Nah, ini karena di sini sudah sebutkan rangkaian perintah ya. Dalam PBO, pemrograman berorientasi objek, objek atau OOP, ya, Object Oriented Programming, maka jawabannya sudah pasti adalah method. Ya. Kemudian soal ke-10 ya, soal 10. Apa yang dimaksud dengan kelas? Ya. Yang pertama, ya, kelompok data yang sudah tersedia. Kedua, struktur dan pola yang digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Ya. Jadi ini template ya, template untuk sebuah objek. Kemudian perintah yang mempunyai fungsi tertentu. Yang terakhir, kumpulan beberapa objek yang membentuk sebuah program. Nah, kelompok data, nah kelas itu unsurnya ada dua kan, ada data dan perintah ya berupa metode. Ya. Jadi tidak semata-mata data biasanya. Ya. Kemudian struktur pola digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Ya. Objek itu adalah instance yang diciptakan dengan melihat atau dengan menggunakan acuan kelas. Ya. Sehingga perintah yang punya fungsi tertentu nanti juga terlalu sempit ya, jadi terlalu spesifik ya. Kemudian kumpulan berapa objek yang membentuk sebuah program. Nah ini sudah lebih cakupannya lebih luas ya, sehingga untuk yang terkecil untuk cakupan kelas yaitu definisi yang tepat itu adalah struktur dan pola yang digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Kemudian soal nomor 11 ya, ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah kelas dengan ukuran ataupun kondisi tertentu ya, disebut apa ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah kelas ya dengan ukuran ataupun kondisi tertentu. Nah, ciri-cirinya apakah metode, ya, function, program atau properties. Ya. Nah, ciri-cirinya yang bisa jadi merupakan data ya, itu adalah properties. Ya. Kalau metode itu lebih ke perannya atau kontribusi atau kegunaan dari kelas yang ada. Ya. Namun kalau sifat-sifatnya yang mencirikan misalkan mungkin warnanya, mungkin ukuran, mungkin jenisnya, ya, atau mungkin harga, misalkan seperti itu untuk objek-objek tertentu, ya, maka itu masuk ke sifat-sifat atau properties. Kemudian soal nomor 12 ya, bagian dari kelas yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu disebut. Nah, ini untuk perintahnya, nah, mungkin sudah berulang-ulang tadi di soal-soal sebelumnya atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau fungsi dalam kelas maka dinyatakan sebagai metode. Jadi bukan function, bukan void, ya, ataupun bukan import. Kemudian dengan menggunakan kelas yang sama, berapa jumlah objek yang bisa dibuat. Ya, jadi seperti mana kita ketahui, kelas itu adalah template atau pola yang bisa diikuti. Kemudian kita bisa membuat objek ya berdasarkan pola yang ada atau kelas yang ada. Nah itu berapa banyak objek yang bisa kita buat? Ya. Tidak ada, nah ini tentu salah ya. Kita justru dengan menggunakan kelas kita bisa membuat objek atau kita create objek. Satu objek saja, apakah dengan satu template kita hanya bisa buat satu objek saja, ya. Kemudian berhenti. Nah ini agak aneh juga ya. Atau hanya dua objek saja. Nah ini juga mengapa harus dua ya? Nah maka jawabannya benar adalah tak terhingga. Jadi bisa bandingkan ya kalau kita membuat dokumen ya misalkan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Itu ada template-nya ya, untuk template membuat CV ya, kurikulum vitae atau template membuat laporan misalkan. Nah, dengan menggunakan template yang ada, nah kita bisa berapa banyak atau berapa kali kita bisa buat dokumen atau buat CV, tentu jumlahnya tidak terbatas. Jadi, dengan asal dengan template yang sama, maka kita bisa buat file dengan nama
Misalkan CV, ini CV tahun 2017, kemudian CV versi tahun 2018, CV versi tahun 2019, untuk CV versi terbaru ya tahun 2020, sehingga jumlahnya tidak terbatas, walaupun template atau misalkan apa sifat-sifat hurufnya, ukuran hurufnya atau gaya hurufnya itu sama, ya. Namun isinya mungkin berbeda-beda. Nah, kita dengan menggunakan template yang sama, kita bisa membuat objek dengan jumlah yang tidak terbatas. Sehingga jawaban untuk soal yang ke-13 ini adalah tidak terhingga atau tak terhingga. Oke. Nah, kemudian soal nomor 14 ya. Berikut ini adalah kode program kelas kurs uang. Ya. Program ini digunakan untuk menghitung nilai tukar uang dari rupiah ke US dollar. Ya. Dan juga sebaliknya, jadi konversi ya nilai dari rupiah ke dolar sebaliknya. Sebutkan pilihan berikut ini yang tergolong sebagai metode. Nah, kita lihat, kita cek kode programnya. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan metode? Ya. Di sini public ya, public itu bukan ya. Tentu ini bukan metode ya. Ini deskripsi ya dari metodenya. Ya. Kemudian kurs uang, apakah ada di sini kurs uang? Tidak ada. Dolar ke rupiah, nah ini dolar ke rupiah. Kemudian dari cara penulisan juga kita bisa lihat ya, diawali huruf kecil ya. Kalau nama kelas selalu huruf kapital. Jadi antara nama variabel dan nama metode sama diawali dari huruf kecil. Dolar ke rupiah. Nah ini. Kemudian hasil RP. Nah hasil RP ini adalah data atau variabel ya, bukan metode ya. Karena variabel hasil RP ini nanti bisa diisi dengan nilai angka tertentu yang tipenya float ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 ini mana yang metode? Nah, ini sebenarnya ada dua pilihan ya, apakah rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah. Ya, berhubung di pilihan hanya ada dolar ke rupiah, maka jawabannya adalah dolar ke rupiah, pilihan yang kedua. Kemudian soal yang ke-15 ya. Dengan menggunakan program kelas, program masih sama, ya, kurs uang di atas, tuliskan perintah pada bagian titik-titik dengan nomor 1 dalam blok rupiah ke dolar. Nah, kita lihat. Nah, ini rupiah ke dolar, ya, berarti kita bisa bayangkan, ya, yang diinputkan itu apa? Yang diinputkan tentu nilai rupiah, ya. Tentu nilai rupiah ya. Berarti A itu adalah nilai rupiah yang ingin kita hitung ya, konversinya ke dalam bentuk dolar ya. Kemudian B, nah B di situ 14.000. Nah, ini konversi ya. Jadi ini konversi 14.000 rupiah per dolar ya. Sehingga perintahnya apa yang ada di blok ya, titik dengan nomor 1 ini ya. Dan dengan menggunakan dua variabel A dan B, tentu kalau kita dapat misalkan 28.000 ya rupiah, itu berapa dolar? Ya, tentu nilai A akan dibagi dengan nilai kurs ya rupiah ke dolar ya. Nanti 28.000 dibagi 14.000, berarti C sama dengan 2. Return C berarti kita berikan nilai dolar hasil dari konversi rupiah yang kita inputkan. Sehingga persamaan matematika yang ada di satu ini adalah A nilai dolar nilai rupiah yang kita inputkan dibagi dengan nilai kurs rupiah ke dolar. Jadi A bagi B ya. Di sini A dibagi B. Kemudian kita lihat di pilihan apakah ada yang A dibagi B. Ini B bagi A salah, A plus B salah juga, A dibagi B. Nah, ini yang benar. Kemudian A, ini operator untuk perbandingan, ya, tentu bukan operasi matematika.
untuk mendapatkan jumlah tertentu, ya. Ini tentu tidak bisa digunakan. Nah, pilihannya yang ada ini tiga yang pertama ini, namun yang paling tepat tentu adalah A dibagi B. Jadi A adalah nilai rupiah yang ingin kita konversi, kemudian B adalah nilai konversinya dari rupiah ke dolar. Sehingga persamaan matematika pada bagian satu ini adalah A dibagi B. Kemudian lanjut soal yang nomor 16, ya. Masih menggunakan kode program yang sama. Tuliskan perintah pada bagian titik-titik yang ditandai dengan nomor 2, ya, dalam blok dolar ke rupiah. Nah, ini kebalikannya, ya. Jadi kebalikannya yang menjadi input itu adalah nilai dolar, kemudian ingin tahu, ya, berapa rupiah sih satu dolar ini atau 3 dolar ini. Ya. Jadi inputnya adalah dolar, ya. Sehingga float A, ya, itu dolarnya berapa, nilai dolar yang akan dihitung, ya. Kemudian B itu adalah nilai kursnya atau nilai tukarnya, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, 1 dolar itu sama dengan 14.000, ya. Sehingga kalau yang diinput adalah 2 dolar, maka berapa nilai rupiahnya? Tentu kita tinggal mengalikan, ya. Jadi 2 kali 14.000, 28.000. 10 dolar berarti 140.000. Ya. Sehingga di sini fungsi matematikanya apa? Tentu perkalian, ya. B kali A atau A kali B. Ya. Sehingga di sini adalah perkalian. Jadi berapa banyak dolar yang ingin dikonversikan, kemudian kita kalikan. Jadi kebalikan dengan yang tadi kita bagi. Nah, ini karena ada di dolar ke rupiah, maka kita kalikan. Jadi hasilnya bisa perintah yang ada di sini, A kali B atau B kali A. Nah, kita lihat di pilihan yang ada, A plus B tentu tidak, A minus B juga bukan, ya, A plus B plus C. Nah, ini lebih lebih kacau lagi, ya. Nah, maka pilihannya A kali B atau B kali A. Nah, yang ada di pilihan di sini adalah A kali B. Sehingga jawaban untuk soal nomor 16 adalah A kali B. Kemudian soal nomor 17, ya. Dengan melihat kode program berikut ini, maka nilai yang mungkin untuk variabel daya adalah, nah ini variabel daya. Variabel daya itu adalah bilangan, ya. INT berarti integer. Nah, kita lihat ini option atau pilihan yang ada di sini, mana yang kira-kira integer, ya. Yang pertama 1250. Nah, tentu itu bukan merupakan bilangan bulat atau integer, ya. Jadi tipenya lebih cocok ke float, ya. Kemudian 1000, nah 1000 ini bukan angka 1000 tapi dituliskan, ya, cara membacanya, ya, 1000. Sehingga ini bukan merupakan bilangan namun berupa teks atau string, ya. Dan 1300, nah ini pilihan yang sementara kita anggap benar. Dan yang terakhir adalah true. Ya, true itu jelas-jelas bilangan, bukan bilangan, maksudnya tipenya adalah boolean, ya. Sehingga hanya ada 2 nilai, ya, true dan false, ya. Benar atau salah. Dan itu bukan merupakan angka, ya, besaran angka. Walaupun di dalam komputer dia dikodekan, ya, sebagai angka, ya, 1 dan 0. Ya. Nah, namun kita melihat di bahasa pemrograman yang kita gunakan, nah itu kita anggap sebagai bukan angka yang bisa dijumlah, namun logika, ya, atau status atau keadaan, ya, true atau false. Hanya ada 2 pilihan. Jadi kalau true yang itu tidak, false berarti tidak true. Nah, sehingga dari pilihan yang ada ini tentu jawabannya yang benar adalah yang ketiga, yaitu 1300, yang benar-benar bilangan bulat, ya, tanpa angka setelah koma, ya, atau tanpa nilai tertentu setelah digit, setelah
koma di digit terakhir. Ya. Jadi memang benar-benar bilangan bulat, ya, tidak ada unsur desimalnya. Kemudian lanjut ke soal ini, kita jawab dulu ya, jadi 1300. Kemudian lanjut ke soal nomor 18 ya. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan relasi ya, antar kelas, perintah apa yang harus diisi pada titik-titik blok potongan kode berikut ini. Nah, ini kita lihat ini adalah kelas yang diturunkan ya, yang diturunkan dari kelas induknya ya, atau ini parent, ini child ya. Sehingga parentnya, induknya adalah item, maka turunannya itu ada kelas yang jadi subkelas ya, atau child, yaitu kompor listrik, dispenser, setrika, dan rice cooker. Nah, kemudian untuk yang kompor listrik di sini, nah ini teks apa yang harus diisi di sini? Apa yang seperti itu? Apakah import? Import tentu bukan, ya. Import tentu kita memanggil kelas-kelas yang sudah terstandar dan sudah tersedia untuk digunakan di dalam kode program kita. Nah, extend, nah ini kelihatannya benar ya. Private tentu bukan, ya, itu deskripsi cakupan dari kelas ataupun metode yang akan kita gunakan ya, atau variabel juga. While, nah while itu bagian dari perintah di program untuk perulangan ya. Sehingga dari 4 pilihan yang ada, tentu jawaban yang benar adalah extends ya. Jadi extend ini perintah baku yang harus diisikan sehingga nanti akan terbentuk relasi parent dan child ya, antara kompor listrik dan item ya. Sehingga yang sebagai parent itu item dan child-nya adalah kompor listrik atau turunan kelasnya. Oke. Lanjut soal nomor 19 ya. Kode berikut ini menunjukkan sebuah kelas dan pengisian nilai variabel atas kelas yang sudah ada. Apakah jenis variabel yang harus diisikan pada titik-titik dengan nomor 1? Nah, ini kita bisa zoom coba nomor 1. Daya listrik. Nah, ini jadi public class mesin cuci. Kemudian ini ada data-datanya ya, atau propertiesnya ya, di luar dari method yang bisa digunakan di dalam kelas mesin cuci. Ya. Oh, sorry, ini bukan metode, ini kelas ya, untuk menjalankan ya, untuk menjalankan perintah di sini ya, perintah untuk membersihkan layar, mengisikan data ya. Nah, nomor 1 ya, daya listrik ini kira-kira tipenya apa ya? Apakah string, boolean, char, atau double? Nah, untuk yang merupakan bilangan, ya, untuk double yang ada di sini. Yang lain kan bukan bilangan, ya. Berupa teks, ya. Ini berupa logika. Sehingga pilihan untuk nomor 19 adalah double. Kemudian dengan menggunakan kode kelas mesin cuci di atas, tentukan isian tipe data pada titik bernomor 2. Ya. Nomor 2 tadi adalah is stop loading, ya, is stop loading. Ya. Maka itu adalah status logika, ya, status logika. Ya, maka stop loading tadi. Maka pilihannya antara boolean, integer, double, ataupun float, ya, karena logika atau status, ya, apakah dia top loading ataupun bukan, maka tipe yang cocok digunakan adalah yang boolean. Kemudian, apakah nama bagian yang menjadi perantara antara aplikasi host komputer
pada implementasi pemrograman Java. Jadi program Java yang kita buat itu kan dia bisa jalan di berbagai sistem operasi, ya, apakah di mobile, ataukah di Windows, ataukah di Linux. Ya. Nah, syaratnya mereka dapat jalan di situ harus ada atau harus sudah terinstall penghubung, ya, penghubung antara program dan host di mana program tersebut diinstal. Nah, penghubung atau perantara pemrogram Java itu disebut dengan apa? Pilihannya ada compiler, kemudian Java Virtual Machine, Java Bytecode, ataupun Virtual Reality. Nah, ini yang benar adalah yang B, ya. Nah, ini walaupun sama-sama virtual, nah ini maksudnya beda, ya. Kalau Virtual Reality itu berusaha membawa pandangan atau view yang view yang maya, yang tidak real dalam pandangan kita, yang bisa dilihat melalui Google atau kacamata. Ya. Java Bytecode, nah ini adalah kodifikasi, ya, dari kode program Java diubah ke Java Bytecode agar bisa di-run atau dijalankan di Java Virtual Machine. Jadi yang menjadi perantara antara aplikasi program Java dengan host itu adalah Java Virtual Machine. Jadi kalau tidak ada Java Virtual Machine, maka pemrograman atau program Java itu tidak akan bisa dijalankan, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harus memang terinstall terlebih dahulu Java Virtual Machine, ya, di dalam sistem komputer yang ada. Nah, kalau compiler itu adalah berusaha menerjemahkan dari kode program yang kita buat agar bisa menjadi aplikasi yang siap dieksekusi atau siap dijalankan. Sehingga kode-kode program yang kita buat pun akan tersembunyikan di dalam file. Nah, kalau di Windows, misalkan kita kenal dengan aplikasi dengan ekstensi exe, ya. Nah, itu berarti dia aplikasi yang bisa langsung dijalankan. Nah, namun kode program dalamnya yang kita tidak bisa melihat. Sehingga ini jawabannya yang menjadi perantara itu adalah Java Virtual Machine. Oke, kemudian lanjut soal nomor 22. Kumpulan beberapa package dibuat menjadi satu kesatuan yang disebut dengan, nah ini kalau package dikumpulkan, nah tentu menjadi kelompok yang disebut dengan modul, ya, disebut dengan modul. Jadi ini pilihan yang terakhir. Kemudian berikut ini adalah beberapa metode yang bisa dijalankan dengan menggunakan kelas string, ya, kecuali ini fungsi untuk pengolahan teks, ya. Nah, kita lihat mencari potongan kata tertentu, menghitung nilai rata-rata, melakukan konversi gaya huruf, melakukan copy atas isi kata. Nah, ini yang pilihan 1, pilihan A, C dan D ini terkait dengan penggunaan string, ya, atau data yang sifatnya teks. Nah, yang pilihan kedua, pilihan yang ke B, untuk menghitung nilai rata-rata ini harus berupa data berupa numerik, ya, sehingga tidak cocok dengan menggunakan kelas string, ya. Tidak bisa menggunakan metode-metode yang ada di kelas string. Sehingga jawaban untuk soal nomor 23 adalah menghitung nilai rata-rata. Karena kecuali, ya, jadi kita cari yang salah atau yang tidak sesuai. Kemudian yang nomor 24, kode program yang ditampilkan berikut ini akan memberikan hasil berupa karakter pada kata ekonomi ditampilkan 1 baris 2 karakter, karakter pada fakultas ditampilkan 1 baris 1 karakter, karakter kata fakultas tampilkan semua karakter fakultas tampilkan semua karakter dalam 1 baris, karakter pada kata dan bisnis ditampilkan 1 baris 1 karakter. Nah, ini jawabannya yang mana, kita lihat programnya.
Jadi ada 3 variabel ya, S1, S2, dan S3, masing-masing diisi fakultas ekonomi dan bisnis. Yang kemudian untuk menghitung panjang karakternya ya. S1 mempunyai S1, nah ini memanggil metode length ya, panjangnya, karena S1 adalah kelas tipe string ya. Maksud saya data ya, data tipe string ya. Bisa kita panggil untuk mengukur untuk menghitung ya panjang atau berapa banyak karakter yang ada di S1. Kemudian dengan menggunakan loop, nah ini dilakukan perulangan sebanyak berapa banyak karakter ya yang ada di variabel S1. Ya. Nah, di sini ada metode ya, char add x ya, x-nya mulai dari 0, sehingga kemudian ini adalah indeksnya, kita mulai dari 1 ya, karakter pertama, jadi 0 plus 1 ya. Kemudian akan ditampilkan 1 karakter ya. Sehingga kalau kita run ini, perintahnya adalah tampil kata fakultas ya, yang mana per baris itu 1 huruf ya, karena ini dipanggil menggunakan char add ya, jadi yang dipanggil hanya 1 karakter saja atau 1 huruf saja. Setelah tampilkan 1 huruf pertama, kemudian pindah ke huruf berikutnya dan pindahnya ke baris berikutnya. Sehingga kalau fakultas ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, maka kita akan dapatkan 8 baris yang mana setiap baris hanya ada 1 huruf saja, yaitu F, A, K, U, L, T, A, dan S. Sehingga jawabannya adalah, nah ini tentu jawabannya yang ada fakultas ya, karena S1, maka pilihannya B atau C, ditampilkan 1 baris 1 karakter, ditampilkan semua karakter dalam 1 baris. Nah, tentu jawaban yang benar adalah ditampilkan 1 baris 1 karakter. Nah, itu kan bisa soal yang nomor 24 tadi ya, bisa Anda jawab setelah Anda memahami ya dari kode program tersebut. Walaupun saat melaksanakan UTS tentu Anda tidak di depan komputer untuk mencoba kodenya, namun dari potongan kode itu saya yakin kalau Anda memahami tentang loop yang ada di Java, nah itu bisa mengira-ngira ya jawabannya, atau bisa memberikan jawaban ya dari pilihan yang tadi. Kemudian soal nomor 25, apakah output yang diberikan pada kelas berikut ini ketika dijalankan? Nah, ini kalau kita jalankan kelas stream F ya. Nah, jadi ada metode ya, trim ya, dengan menggunakan metode trim, nah itu yang ada, maka spasi ya, spasi yang ada di dalam string, variabel tipe string, maka yang ada di luar ya, akan di luar, maka akan hilang ya, akan hilang ya, sehingga output ya, output yang diberikan ya, output yang diberikan itu adalah pilihan yang pertama ya, yaitu yang Republik Indonesia ya. Jadi spasi yang tidak dibatasi ya oleh karakter-karakter lain maka akan dibersihkan ya. Sehingga output yang diberikan adalah yang pertama ya. Jadi karakter yang sudah ada itu akan tetap ya, kalau huruf kapital tetap, kemudian yang huruf kapital juga tidak akan dirubah ya, seperti ini. Kemudian apa makna utama dari konsep polymorphism ya pada pemrograman berorientasi objek ya.
Jadi sebuah objek dapat mempunyai berbagai bentuk, ya tergantung fungsi yang diberikan. Sebuah objek yang selalu mempunyai bentuk yang sama. Dan yang ketiga, kemampuan objek menetapkan sifat yang bersifat umum. Nah, objek yang dibuat saat program sedang berjalan. Nah, itu polimorfisme itu adalah bentuk atau fungsinya mungkin manfaatnya berbeda-beda, namun sebenarnya dia berasal dari kelas yang sama. Ya. Sehingga dari pilihan yang ada, maka pilihan yang pertama itu yang paling mendekati. Ya. Jadi sebuah objek dapat punya berbagai bentuk tergantung fungsi yang diberikan. Ya. Jadi dia dibuat dari kelas yang sama, namun dia bisa mempunyai bentuk atau karakteristik yang sedikit berbeda, walaupun asalnya sama. Itu tergantung dari fungsi atau manfaat apa yang nanti akan diberikan. Jadi untuk nomor 26 jawabannya adalah nomor A. Kemudian soal nomor 27. Berdasarkan diagram berikut ini, maka sifat apa yang bisa digunakan oleh semua kelas? Ya. Nah, ini oleh semua kelas yang ada di bawah ya maksudnya ya. Jadi kelas sepeda, sepeda motor, listrik, dan mobil. Nah, kira-kira apa ya? Oleh semua kelas. Nah, ini kelas ini mungkin bisa kita tempatkan nanti di kelas induk di kendaraan ya. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh child ya, itu sama. Kalau sama, nah bisa kita tarik ke atas, kita tempatkan di sifat-sifat kelas yang kita anggap sebagai parent, yaitu kendaraan. Nah, kira-kira apa yang ada di ketiga child atau subkelas sepeda, sepeda motor, listrik, dan mobil, ya. Ukuran cc dan ukuran roda. Nah, ini tentu ada di sepeda dan tentu ada di mobil ya mungkin ya. Di mobil, karena cc kan ukuran pembakaran ya, pembakaran. Sepeda dan sepeda motor listrik tentu tidak ada ya, karena sepeda motor listrik tidak menggunakan sistem pembakaran bensin dan seterusnya. CC kan ukuran ruang piston ya kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ukuran roda tentu semua subkelas ini punya ya. Namun karena ukuran CC hanya ada di mobil, maka dua sifat ini terutama yang ukuran CC ya tidak bisa kita tarik ke atas sebagai sifat dari parent class kendaraan. Ya. Jadi tidak bisa kita gunakan. Kemudian harga dan jenis baterai. Nah ini maksudnya jenis baterai untuk menggerakkan. Harga mungkin semua subkelas sepeda, sepeda motor listrik dan mobil ada ya, mereka punya harga masing-masing yang berbeda-beda tidak sama. Nah jenis baterai, kalau spesifik untuk keenergian mungkin hanya ada di sepeda motor listrik ya, karena sepeda biasa tidak mungkin ada baterai. Yang mobil juga tidak menggunakan baterai agar bisa bergerak. Ya. Sehingga dua sifat ini, terutama sifat jenis baterai, nah itu tidak bisa kita angkat sebagai sifat dari parent class kendaraan atau tidak bisa digunakan pada semua kelas yang ada. Kemudian jumlah pengendara dan jenis baterai. Nah ini jumlah pengendara mungkin bisa semua, jenis baterainya tidak bisa, hanya bisa di sepeda motor listrik. Nah kemudian yang terakhir ini harga dan kecepatan maksimal atau kecepatan paling tinggi. Nah ini bisa semuanya tentu punya nilai tertentu ya, harga, sehingga kedua sifat ini, harga dan kecepatan maksimal, itu bisa kita naikkan ya sebagai sifat dari parent class ya kendaraan, sehingga posisinya ada di sini ya. Karena sepeda dia punya harga dan kecepatan maksimalnya ya. Kalau mungkin atlet mungkin bisa sampai berapa kira-kira kalau sepeda dan kecepatan tinggi 40 atau 50 mungkin ya, kilometer per jam. Sepeda motor listrik juga dia ada harga dan kecepatan. Nah, sepeda misalnya biasa harganya sekitar 3 juta, misalkan.
Kemudian sepeda motor listrik tentu lebih mahal, misalkan 7 juta, dan kecepatannya lebih tinggi, misalkan bisa sampai 80 km per jam, dia punya sifat juga seperti itu. Kemudian mobil, harga tentu ada, misalkan 200 juta, harga 200 juta, kemudian kecepatan maksimalnya bisa sampai 130 km per jam, misalkan. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa 3 child class, yaitu sepeda motor listrik, dan mobil, itu bisa mempunyai kedua sifat itu, ya, harga dan kecepatan maksimal. Sehingga kedua sifat itu bisa kita angkat ke atas, kita anggap sebagai sifat dari parent class kendaraan. Sehingga nanti bisa juga dipanggil dalam subclass yang ada, atau child yang ada. Maka untuk soal nomor 27 ini, jawabannya adalah yang bisa digunakan pada semua kelas, itu adalah yang harga dan kecepatan maksimal. Ini pilihan yang terakhir. 2 soal lagi, soal nomor 28. Ya. Dengan mengacu pada kode program pada masing-masing kelas berikut ini, maka untuk menampilkan ukuran layar sebuah objek laptop yang dilakukan adalah, kita lihat programnya. Pilihannya, pilih objek hasil kreasi dari kelas laptop, dan jalankan metode berat. Kemudian pilih objek hasil kreasi dari kelas workstation, jalankan metode layar. Pilih objek hasil kreasi kelas laptop, jalankan metode layar. Pilih objek hasil kreasi dari kelas laptop, jalankan metode prosesor. Ya. Nah, ini perintahnya adalah menampilkan ukuran layar pada sebuah laptop. Jadi kita pilih kelas untuk laptop, bukan yang workstation. Sehingga yang ini salah, ya. Yang pilihan kedua tentu salah. Pilihannya ini ya, pertama, ketiga, dan keempat, ya. Yang A, C, dan D. Yang B sudah tentu salah karena kelasnya workstation, dan yang diminta adalah laptop. Kemudian untuk menampilkan ukuran layar. Nah, ini kira-kira mana nih? Prosesor. Jadi kita lihat sini prosesor. Prosesor. Nah, ini perintah yang diperoleh adalah menampilkan tipe prosesor, ya, prosesor kelas i7, ya. Bukan berarti, sehingga pilihannya tinggal 2, ya, metode berat dan layar. Kita lihat lagi berat. Nah, ini metode untuk berat dan metode untuk layar. Kira-kira mana yang dipilih, ya, dari kelas laptop? Kalau berat akan menampilkan berat 2 kg, kemudian kalau metode layar akan menampilkan layar 14 in. Nah, tentu yang ini, ya, yang metode layar. Ya, kita lihat lagi soalnya. Pilihannya 2, berat atau metode layar. Metode berat atau metode layar, tentu karena yang diminta adalah untuk menampilkan ukuran layar, maka jawabannya adalah yang ketiga. Kelas laptop dan jalankan metode untuk layar. Dan soal yang nomor 29, ya, apa yang dimaksud dengan static polymorphism, ya, dilihat dari sisi proses pemilihan metode. Ya. Pemilihan metode dilakukan pada saat proses running, pemilihan metode dilakukan pada proses compile, misalnya metode dilakukan pada saat editing program, metode sudah dipilih dan tidak bisa diubah. Nah, ini yang pilihan yang ketiga dan keempat, ini tidak ada tidak terkait, ya, sehingga hanya 2 kemungkinan yang bisa kita pilih, ya, yang pilihan pertama atau yang kedua, yaitu metode dilakukan pada saat proses running atau saat compile. Nah, untuk yang static polymorphism itu bisa dilihat lagi di slide, ya, yang di materi. Nah, itu adalah dilakukan pada saat proses compile. Jadi bukan pada saat proses running.
Sehingga jawaban untuk nomor 29 adalah yang kedua. Nah, ini lawan ya dari static polymorphism ya, itu dynamic polymorphism ya. Nah, contohnya apakah overloading ya sebuah metode, kemudian overriding data dan kelas, overriding sebuah metode, dan pembuatan objek baru. Nah, yang overloading dan overriding itu tentu diarahkan ke metode, ya, bukan ke data ataupun kelas. Ya. Sehingga pilihannya hanya ada dua. Nah, kalau membuat objek baru, bukan. Ya. Ini pilihannya hanya dua, overloading atau overriding. Ya. Nah, untuk dynamic polymorphism, yang bisa dijalankan adalah overriding ya, sebuah metode, bukan overloading sebuah metode. Sehingga jawabannya adalah yang ketiga. Baik, saya kira semua sudah saya sampaikan ya jawabannya. Mungkin Anda bisa mengira-ngira kira-kira apa yang sudah dikerjakan. Apa yang sudah dikerjakan pada minggu lalu ya, jawabannya kira-kira yang mana, apakah ada yang tepat ya, benar ataupun salah ya, sehingga mungkin bisa jadi bahan evaluasi ya, sehingga kedepannya harapannya kalau memang ada kurang tepatan ya, kedepannya mungkin bisa diperbaiki ya, baik dari sisi konsep maupun dari sisi teknik pemrograman ya, untuk bahasa Java. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya, sampai di sini. Hasil ujian tengah semester Anda akan segera mendapatkannya ya. Kemudian kemarin ada kuis dan tugas ya. Nanti mungkin setelah saya evaluasi, mungkin nanti akan saya coba apakah perlu ada kuis atau tugas tambahan ataupun cukup dengan yang ada saat ini. Ya, nanti akan saya umumkan kemudian. Dan untuk pertemuan selanjutnya untuk kelas akan diampu oleh rekan saya nanti Pak Ana Heriana, terutama untuk pembukaan implementasi objek dengan menggunakan Python, dan nanti akan dilanjutkan untuk pemrograman dengan menggunakan Haskell. Ya. Jadi pendekatannya lebih dengan menggunakan functional programming ya, dengan menggunakan Haskell ya. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan ya, lebih detail ya bagaimana konsep dan implementasinya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas ya, silakan sampaikan pertanyaan apakah melalui grup di WA ataupun bertanya langsung kepada saya. Alhamdulillah, akhirnya kita tutup pertemuan kita kali ini. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap menaati ya protokol kesehatan ya, terutama jika berada di tempat-tempat publik ya, tempat-tempat umum ya, sehingga kita bisa membantu mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 di tempat masing-masing. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup pertemuan kita kali ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.